Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kita sebagai umat muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama sebulan penuh. Pahalanya sangatlah melimpah. Namun ada golongan yang sudah menjalankan puasa Ramadan tetapi masih disiksa di neraka. Lalu golongan umat seperti apakah itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri, golongan yang rajin puasa tapi tetap terancam siksa neraka. Ini alasannya, versi dari Magenta Islam. Puasa tetapi meninggalkan sholat. Bulan Ramadan merupakan kesempatan kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, karena akan banyak pahala yang kita raih yang bisa mencari tabungan kita di akhirat nanti. Puasa Ramadan menjadi ibadah wajib yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus menahan haus, lapar dan hawa nafsu kita. Ibadah puasa di bulan Ramadan memang sangatlah baik. Namun ada beberapa umat yang menjalankan puasa tetapi meninggalkan sholat. Hal ini sangatlah merugi dan bisa membuatnya masuk ke dalam neraka. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan. Penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang bacakan ayat-ayat Tuhanmu dan peringatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Sungguh celaka bagi mereka yang menjalankan puasa Ramadan namun meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berbohong pada saat puasa. Bulan Ramadan menjadi salah satu titik balik untuk kita semua. Di bulan ini kita diberikan kesempatan untuk membersihkan diri dari segala dosa yang pernah kita lakukan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dari segi sikap pun harus kita jaga. Salah satu golongan umat yang akan masuk ke neraka meski berpuasa di bulan Ramadan adalah umat yang melakukan kebohongan. Tentunya semua pahala yang seharusnya didapatkan akan hilang seutuhnya. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu berbohong juga merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Maka dari itu, jagalah semua perbuatan kalian selama bulan Ramadan. Puasa tetapi maksiat tetap dilakukan. Dalam berpuasa di bulan Ramadan, selain menahan haus dan lapar, kita juga harus menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tentunya, ujian pun akan kita rasakan selama bulan Ramadan, tetapi kita harus kuatkan diri dalam menghadapinya. Namun ada beberapa umat yang berpuasa di bulan Ramadan, namun tetap menjalankan maksiat. Hal ini akan membuat mereka merasakan siksaan api neraka yang amat pedih, dan puasanya akan menjadi sia-sia. Dijelaskan dalam Al-Quran.
Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Para siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Puasa tidak sesuai dengan tuntunan. Dalam menjalankan puasa sahabat beriman, ada saja umat yang melenceng dalam melakukannya. Mereka menyepelekan hal tersebut dan tidak memperdulikan azab yang akan menimpanya. Mereka menjalankan puasa tidak mengikuti tuntunan yang ada. Salah satu contohnya dalam berpuasa namun hanya setengah hari. Padahal badannya sehat, bagi wanita tidak haid, tidak hamil dan masih dalam usia muda, serta mempunyai kekuatan fisik untuk menjalankan puasa penuh. Tentunya, ini akan membuat puasanya tidak diterima dan akan menjadi sia-sia belaka. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang beramal bukan di atas petunjuk kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Muslim. Puasa namun tidak ikhlas. Segala ibadah yang kita lakukan harus dijalankan dengan hati yang ikhlas. Hal ini akan menambah kenikmatan ibadah yang kita jalani. Namun ada beberapa umat yang beribadah namun hatinya tidak ikhlas. Tentunya ini akan membuat segala ibadahnya tidak akan mendapatkan pahala. Kita harus menjadi umat yang berhati ikhlas. Dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih ingin melakukan hal tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.